Sedangkan Madaniyah itu adalah ayat Al-Qur'an yang turun di sekitar di Madinah dan sekitarnya. Nah, sekitar Madinah itu mana ya? Kuba, Uhud, Lembah Badar dan sebagainya. Ya, tempat-tempat yang dekat dengan Madinah lah. Itu adalah ayat-ayat yang disebut dengan Madaniyah. Nah, kelebihannya adalah teori ini atau metode ini tegas pemilahannya tanpa dibatasi waktu dan sasaran. Kapanpun waktunya, pokoknya turun di Mekah ya Makkiyah. Kapanpun waktunya turun di Madinah ya Madinah. Sasarannya untuk orang Quraisy Mekah ataupun untuk orang Madinah, pokoknya turunnya itu di Mekah ya Makkiyah, pokoknya turunnya di Madinah ya Madaniyah. Gitu. Kelemahannya adalah bahwa pada rumusan teori ini tidak bisa dijadikan patokan dan batasan, sebab masih banyak ayat yang turun di selain di dua kota tersebut. Ada ayat itu yang turun di jauh dari Mekah dan Madinah. Kalau dikelompokkan ke Makkiyah ya tidak mungkin, dikelompokkan ke Madinah juga tidak mungkin berdasarkan kategori ini. Jadi kategori ini harus jelas. Kategorinya ini berdasarkan teori geografis ya acuannya ya kota Mekah dan Madinah. Kalau dia turun di Syam, di Baitul Maqdis waktu Nabi Muhammad melakukan Isra itu, melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, nah di sana turun ayat. Nah, turun ayat yang di Baitul Maqdis itu jauh dari Mekah Madinah. Terus masuk apa? Masuk Makkiyah apa masuk Madaniyah? Nah, teori ini lalu kemudian cacat secara aplikatifnya, secara penerapannya teori ini kemudian cacat karena tidak bisa mengakomodir ayat-ayat yang tidak turun di Mekah maupun Madinah. Nah, lanjut. Teori yang kedua itu adalah teori subjektif atau mulahadatul khitab. Pembagian terhadap ayat Al-Quran ke dalam Makkiyah dan Madaniyah itu didasarkan pada khitab atau sasaran. Kepada siapa ayat itu ditujukan. Nah, ini para ulama itu sudah memberikan kisi-kisi atau gambaran singkat kepada kita bahwa seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa Al-Quran itu tidak lepas dari konteks dialog antara Allah sang pemilik wahyu itu dengan masyarakat Mekah dan Madinah. Jadi meskipun pesan Al-Quran itu substansinya atau universal, substansinya itu seluruh umat manusia secara keseluruhan, tetapi pada kenyataannya format dohir atau format bentuk fisiknya Al-Quran itu adalah sebuah dialog antara Allah itu dengan penduduk Mekah dan Madinah sesuai dengan kondisi dan situasi yang mereka hadapi pada saat itu. Buktinya para ulama itu mereka menemukan adanya khitab atau adanya sasaran terhadap ayat itu. Jadi yang disebut Makkiyah itu adalah ayat-ayat yang isinya atau khitabnya itu kepada penduduk Mekah. Misalnya seperti ya ayyuhal kafirun. Ya ayyuhal kafirun itu maksudnya orang kufar Mekah. Jadi Quran itu sedang berdialog dengan orang kafir Mekah. Ya ayyuhal kafirun. Oh, kalau ya ayyuhal kafirun berarti Makkiyah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, itu berarti ya ahla Mekah. Ya ayyuhan nas itu berarti maksudnya orang Mekah, hai manusia. Ya bani Adam. Nah, terus kalau Madaniyah itu adalah khitab yang ditujukan kepada orang-orang Madinah. Nah, di Madinah itu biasanya memakai lafadz ya ayyuhalladzina amanu atau hai orang-orang yang beriman. Ya ahlal kitab, wahai para ahli kitab. Begitu. Ahli kitab itu siapa toh? Ahli kitab itu orang-orang di Madinah yang mereka ini sudah memiliki literasi atau memiliki pemahaman terhadap kitab samawi sebelum Al-Quran.
yaitu Taurat atau Injil. Mereka sudah memahami peradaban-peradaban kenabian di Israel. Jadi peradaban kenabian itu sebetulnya ya bukan hanya di Israel saja, di suku-suku yang lain itu banyak. Tetapi yang tercatat dengan baik, terbukukan, itu kebanyakan catatan-catatan yang ada di dalam naskahnya orang-orang Israel. Makanya di dalam Al-Quran, nabi-nabi Allah itu yang diceritakan itu ya yang tercatat itu, yang dikenal oleh orang Mekah. Jadi jangan dikira orang Mekah, orang Madinah itu tidak tahu tentang siapa Ayub, siapa Dzulkifli, siapa Sulaiman, siapa Daud. Itu mereka sudah tahu tentang cerita itu. Maka Quran itu tidak menceritakan mereka itu dengan detail, tidak. Cerita-cerita itu ya dijelaskan kadang-kadang ya seperlunya begitu saja. Kalau diperlukan ya diulang-ulang, karena intinya itu bukan mau cerita Al-Quran itu. Quran itu menceritakan itu untuk diambil ibroh atau diambil hikmahnya. Makanya Quran itu menceritakan kisah Nabi dan Rasul itu ya secukupnya, seperlunya. Sekiranya tidak diperlukan ya tidak diceritakan. Itu kenapa kok seperti itu? Karena orang Mekah, Madinah, terutama orang Madinah ya, terutama orang Madinah itu mereka sudah melek ya, sudah literasi mereka sudah melek terhadap kenabian. Nah, orang yang pinter tentang sejarah kenabian Israel itu adalah disebut dengan ahli kitab. Terus sekarang kelebihannya, keunggulannya adalah batasannya itu tegas dan jelas. Artinya asalkan hitopnya jelas. Jadi dalam ayat Al-Quran itu pokok sasarannya ayat itu jelas kepada siapa itu ditujukan, disampaikan, maka dimanapun turunnya, kapanpun waktunya turun, itu klasifikasinya mudah. Kalau untuk ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhan nas, ya bani Adam itu berarti untuk orang Mekah, berarti itu makiyah. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu, ya ahlal kitab, itu berarti jelas itu untuk orang Madinah, berarti Madaniyah. Nah, kekurangannya adalah beberapa ayat Al-Quran itu tidak jelas kepada siapa hitopnya. Kadang kepada Nabi Muhammad, hitopnya pada Nabi Muhammad, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasulu misalnya, ya nisaan nabi loh, terus biar. Atau kadang Al-Quran itu hitopnya tidak menyasar pada siapapun. Watin, wazaitun, waturisinin, wahadal baladil amin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Loh, ini hitopnya ke siapa? Kan tidak ketemu. Nah, kalau begini tidak bisa diklasifikasikan ke makiyah apa ke madaniyah. Gitu. Kelemahannya yang lain juga. Ini ada lanjutannya. Nah, ini tidak semua ayat Al-Quran itu diawali dengan nida. Karena ayat yang diawali dengan nida atau panggilan ya ayyuhan nas atau ya ayyuhalladzina amanu itu hanya 511 dari 6.236 ayat. Jadi hanya sekitar 8,19% saja. Itu. Dan juga tidak semua ya ayyuhan nasu itu pasti makiyah, karena di dalam Al-Baqarah itu juga ada ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum, dan seterusnya itu. Dan tidak semua yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu itu pasti madaniyah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Nah, ini problematis juga, dan problemnya malah lebih banyak dengan teori hitop ini atau metode hitop. Nah, teori yang ketiga yaitu mulahadatus zaman atau teori historis. Nah, di dalam teori historis ini kita bisa lihat teori ini berdasarkan pada waktu turunnya ayat, jadi mulahadatus zaman. Teori ini didasarkan pada waktu. Bagaimana postulatnya? Bunyinya seperti ini. Makiyah itu adalah ayat yang turun sebelum hijrah. Pokoknya turun sebelum hijrah.